warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak ibu semuanya selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pelajaran 2, yaitu mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, kita sudah melakukan tatap muka pelajaran 1. Sebelum kita belajar, anak-anak semua, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semuanya, marilah kita berdoa secara bersama-sama, sama seperti biasanya. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah daku ilmu dan kurniakan daku kepahaman. Amin. Tiada Tuhan melainkan Allah. Baiklah anak-anak, kita masuk pembahasan tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu. Di dalam keseharian itu sering anak-anak bertanya kepada teman-teman sepermainan. Nah, sekarang pertanyaan yang sering muncul itu ialah siapakah Tuhan? Di sini agama Islam menjawabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewahyukan namanya kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran dan disebut Asmaul Husna. Ingat anak-anak, kita sudah membahas Asmaul Husna ini. Di setiap kali pertemuan kita selalu membaca Asmaul Husna. Anak-anak semua juga sudah mengetahui bahwa jumlah Asmaul Husna itu adalah 99. Tetapi pada bab ini, pada pelajaran 2 ini, kita hanya membahas 4 Asmaul Husna. Ingat anak-anak, Asmaul Husna itu berarti nama-nama yang baik dan indah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu Al-Mu'min, yang artinya yang maha mematikan. Kemudian Al-Hayyu, yang maha menghidupkan, dan Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Dan yang terakhir nanti kita akan bahas tentang Al-Ahad, yang maha esa. Baiklah anak-anak, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min yang maha mematikan. Ingat anak-anak, setiap yang bernyawa pasti akan mati, baik itu manusia, hewan, tumbuhan, semuanya akan mati. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Ali Imran ayat 185 yang berbunyi, Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Maka anak-anak semuanya, janganlah engkau menjadi anak yang sombong, menjadi anak yang suka membantah orang tua, karena kita semua tidak mengetahui kematian itu akan datang kapan saja. Karena kematian itu tidak bisa dimajukan ataupun dimundurkan. Kematian itu hanya Allah yang maha mengetahui. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Hayyu, yang artinya yang maha hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu, yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah yang baik dalam mencari dunia. Sesungguhnya sebuah jiwa tidak akan mati hingga terpenuhi rezekinya, meski tersendat-sendat. Bertakwalah kepada Allah, carilah yang baik dalam mencari dunia. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram.
anak-anak ibu semuanya pasti sudah bisa membedakan antara yang halal, haram yang sering kita pelajari, yaitu tentang sifat tercela, sifat terpuji. Di sini ibu akan memberikan contoh yang sederhana perbedaan antara haram dan halal. Karena ibu yakin anak-anak semuanya sudah paham dan sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Di sini ibu akan memberi contoh yang halal, yaitu ketika kita inginkan sebuah makanan. Nah, misalnya anak-anak ibu ingin membeli makanan tetapi tidak memiliki uang, maka ia mencuri. Bagaimanapun yang namanya mencuri tetaplah haram. Kemudian yang halal, yaitu ketika ingin memiliki sesuatu atau ingin makan makanan, maka ia membelinya dengan baik-baik, maka ia dapatkan dengan halal. Itu contoh sederhana yang ibu berikan kepada anak-anak semua. Kemudian yang ketiga, Al-Qayyum. Al-Qayyum yang berarti yang berdiri sendiri. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang hidup kekal lagi terus mengurus makhluknya. Ini dijelaskan di dalam Quran surah Al-Imran 2. Kemudian yang keempat, Al-Ahad. Al-Ahad yang berarti yang Maha Esa. Sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, yaitu keesaan Allah. Ini sering kita baca di setiap pertemuan, kita selalu membaca ayat-ayat pendek Asmaul Husna. Ini selalu tidak pernah kita tinggalkan, insyaallah. Ibu ulangi di sini tentang surah Al-Ikhlas, artinya keesaan Allah. Kita baca satu persatu. Untuk mensyukuri nikmat-Mu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian ayat yang kedua, Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Dan yang ketiga, lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Maka kita sebagai hamba-Nya Allah, kita harus banyak-banyak bertakwa, banyak-banyak berbuat baik. Apalagi anak-anak ibu sekarang sudah masuk ke tingkat tinggi namanya itu. Kalau di sekolah dasar 4, 5, 6 itu sudah dikatakan tingkat tinggi. Kalau adik-adik kalian 1, 2, 3 itu masih mengenal beberapa hal yang belum mereka ketahui, itu dia. Jadi anak-anak ibu semuanya untuk lebih paham tentang mengenal nama Allah Subhanahu wa taala ini, dari materi ini nanti akan ibu berikan beberapa soal latihan, maka kalian bisa menjawabnya. Ibu harapkan kalian yang menjawabnya, orang tua hanya mendampingi, karena ibu tahu kalian semuanya sudah bisa membaca, sudah bisa memegang HP yang benar, tetapi jangan sampai salah digunakan. Jawablah pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan. Jika masih belum paham tentang penjelasannya, video ini kamu download dan kamu simpan. Bisa kamu lihat berulang-ulang agar memahami soal-soal yang akan kamu jawab. Ingat, soal-soal ini ada 5 soal. Di sini ibu berikan pilihan ganda. Soal ini kamu tulis ulang di buku tulis kamu. Kemudian kamu lingkari boleh, disilang boleh jawaban yang benar. Untuk pertemuan
kita hari ini cukup pembahasannya sampai di sini. Besok kita akan bertemu lagi pembahasan masih pelajaran 2 ya, tetapi kita masuk besok. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Anak-anak ibu semuanya tetap fokus, tetap jaga kesehatan, kerjakan dengan teliti, jawab dengan benar, jangan terburu-buru. Sudah besar tulisannya, rapikan lagi yang belum rapi. Insya Allah semuanya sudah rapi. Untuk memperbaiki lagi itu lebih baik. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.